Warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi sahabat petani dimanapun Anda berada. Salam pertanian hortik bawang merah. Saya hari ini akan sedikit melaporkan perkembangan budidaya bawang merah di kelompok tani karya mandiri Kelurahan Pangpasir, tepatnya di RT 21 Jalan Magelang. Karena kelompok tani karya mandiri ini di tahun 2021 mendapat kegiatan APBD Kota Samarinda melalui Dinas Pertanian Kota Samarinda pengembangan bawang merah seluas 1 hektar. Adapun bawang merah yang dikembangkan adalah Lokananta dari panah merah, dari biji. Dari 1 hektar tersalurkan ke 12 petani. Salah satunya ada yang 0,25 hektar, ada yang 0,15 hektar, ada yang 0,010 hektar. Tetapi total pengembangannya adalah 1 hektar. Saya hari ini berada di kebunnya Bapak Anto. Dia luas lahannya sekitar 0,25 hektar. Dan hari ini saya sudah berada di kebun jam 6.30 dan beliau sudah ada ya, melakukan pembilasan untuk mencegah namanya embun upas. Saya lihat beliau sudah melakukan aktivitas sampai hari ini dan hampir selesai. Baik, saya akan langsung melihat seluruh bagian sudut-sudut kebun bawang merah ini. Baik, ini saya sudah bertemu dengan Bapak Anto. Rupanya untuk penyemprotan pembilasan dan penyemprotan fungsi sudah selesai. Baik, saya akan menyapa petaninya langsung, Bapak Anto. Selamat pagi, Pak Anto. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ini kan budidaya bawang merah ini bantuan pemerintah, Pak ya? Iya, Pak. Di tahun 2021 hanya saja realisasinya agak mundur, Pak ya. Agak mundur, Jadi di akhir 2021 Bapak baru dapat paket kegiatannya, Pak ya. Kemarin bibitnya jenis apa kemarin, Pak ya? Lokananta, Pak. Lokananta dari panah merah ya. Panah merah. Jadi benihnya langsung dibantu oleh Dinas Pertanian Kota Samarinda. Kemudian ada apa lagi, Pak? Sarana-sarana yang dibantukan oleh Dinas Pertanian, Pak? Fungisida, insektisida, terus kompos, Iya. sama pupuk NPK, Pak. Herbisidanya ada, Pak ya? Herbisidanya ada, Pak. Oh, ada. Tapi dari bantuan-bantuan yang Bapak terima untuk satu siklus budidaya bawang merah ini cukup atau lebih, Pak? Kurang, Pak. Oh, kurang, Pak ya? Gimana perkiraan kurangnya gimana, Pak? Banyak kurangnya, Pak. Masih banyak kurangnya, Pak ya? Banyak kurangnya. Kira-kira berapa, Pak, kurangnya? Berapa persen? Kira-kira kurang 90% kurangnya, Oh, jadi dari yang dari pemerintah itu masih kurang 90% untuk sarananya, terutama untuk pengendalian HPT-nya, Pak ya? Pak. Iya, Pak. Tapi kalau untuk benihnya kan cukup, Pak ya? Benih cukup. Benih cukup, Pak ya? Cukup. Nah, ini kan tidak ada mulsa, Pak. Ini Bapak pakai mulsa sendiri kah? Nah, ini saya ngadakan sendiri, Pak. Dua pulsa ini, Pak. Ini dua roll mulsa ya? Nah, Oh, ternyata Bapak Anto ini menggunakan mulsa ya, dan mulsa ini bukan termasuk paket bantuan pemerintah. ya, harapan saya ke depan, Pak. Gimana, nanti Pak, harapannya, Pak? Kalau ke depan dibantulah mengenai mulsa, terus terpal juga. Iya. Di saat pemanenan terpal itu penting sekali, Pak. Oh, gitu, Pak ya. Minimal itu kalau seluasan begini ini, Pak, dua Dua terpal yang ukuran berapa? Oh, baik, Pak. Nanti saya informasikan ke Dinas Pertanian. Ini umur berapa hari sudah nih, Pak, tanaman Bapak ini? Saya lihat ada yang tidak seragam, Pak. Kelihatannya. Ya, itu yang baru mulai bagus lah, mulai pertumbuhannya mulai, karena saya obati, dia baru mulai naik, Pak, sebagian. Ya, sebagian yang normal ya sudah mulai keluar umbi. Umurnya umur berapa semua nih, Pak, rata-rata? Kalau yang rata-rata 40 lah. 40 ya, jadi 40 sampai 45 ya. Ya, 40, Jadi 40. estimasi rencana panen nanti, Pak, 1 bulan lagi ya? Estimasi 1 bulan, Pak. 1 bulan lagi ya, berarti sudah puasa, Pak ya? Ya, karena saya samakan sama yang baru pulih itu, saya samakan semua, jadi 1 bulan lagi lah. Oh, iya. Tadi saya baru datang, Bapak masih nyemprot, Pak. Itu setara penyemprotan mulai jam berapa tuh, Pak? Saya lihat tadi. Dan penyemprotan jam 6, Pak. Oh, sekitar jam 6, Pak ya. Untuk mencegah embun tepungnya, Pak ya. Tadi saya lihat Bapak menggunakan 6 jenis bahan pestisida. Tapi pestisidanya yang rekomendasi pemerintah kan, Pak,
maksudnya bukan pestisida terlarang kan? Tidak Pak, itu masih Dosisnya juga sesuai anjuran Pak ya. sesuai, Pak. Ya karena kalau untuk jenis bawang merah ini beberapa budidaya tanaman memang harus Pak, sesuai dosis yang dianjurkan. Karena kan kategori beberapa pestisida, kecuali Bapak menggunakan yang organik. Kemudian tadi paket bantuan yang diterima itu untuk sarananya baru 10% Pak ya dari siklus budidaya. Ada yang bibitnya memang sudah Cukup. bibit. Tapi misalkan nanti ada bantuan lagi Pak, diharapkan apa? Bibitnya dari dari biji lah. lagi atau umbi? Dari umbi lah. Karena dari biji kenapa Pak? Dari biji rumitnya di masanya semai Pak. Masa semai Pak ya. Semai. Karena memang di deskripsi untuk bawang merah kan sampai 40 hari Pak ya. Jadi memang masa nanamnya juga Pak harus orang banyak. Nah, jadi tanamnya memang rumit. Ini berapa HOK orang kerja nih Pak untuk seluas ini? Seluas ini yang saya pekerjakan 6 orang, tambah saya sendiri bertiga Pak sama anak istri. Oh, jadi 9 orang. 9 orang ya. 3 hari. HOK di sini 100.000. 120. 120 belum makan dan lain-lain. Ya, yang lain-lain. Ya, memang luar biasa ya untuk bawang merah ini padat tenaga kerja ya. Kan kalau umbi saya bisa nanam bertiga satu. Nah, memang kalau umbi relatif lebih mudah, tapi tetap pakai mulsa Pak ya. Tetap pakai mulsa. Pak. Tetap pakai mulsa. Bantuan pembeku biji juga, biji rumput. Iya, iya. Terus kalau ada kesulitan pengendalian hama Pak, selama ini Bapak berkonsultasi ke mana Pak? Ke Samben langsung Pak. Ke PPL ya. Terus selain itu Pak, kan tidak mungkin dari saya aja Pak. Ya, ke Panah Merahnya langsung. Oh, langsung ke Panah Merah, sering datang ke sini Pak ya. Sering ke sini. Alhamdulillah. Kalau di toko-toko lengkap juga Pak ya. Ya, lengkap. Jadi racun-racun atau pestisida yang Bapak cari lengkap ya di Simbang Pasir ini ya. Ya, di Simbang Pasir. Baik, karena ini sudah mulai siang ya, dan kita lihat perkembangan tanaman bawang merah di Kelompok Tani Karya Mandiri. Hari ini pantau, sebenarnya bukan pantauan pertama, hanya saja saya membuat video ini yang pertama Bapak Anto ya. Jadi yang kemarin-kemarin saya tidak merekam, tetapi hanya ada foto-foto mulai Bapak tanam, kemudian mulai semai ada fotonya Pak. Nanti kita upload untuk melengkapi video ini. Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak untuk dinas? Ada lagi? Itu aja Pak. Untuk pupuk subsidi Pak, Bapak mudah aja cari ya? Mudah aja Pak. Ini ada pakai pupuk subsidi enggak Pak? Nah, ini pupuk pertama Pak, saya pakai Ponska Pak. Ponska yang subsidi ya? Subsidi, Alhamdulillah. 2 karung. Ya. Ditambahkan KNU merah Pak, 20 kilo. Oh. Terus untuk nama Bapak ada di RDKK Pak ya? Ada Pak. Jadi aman Pak ya untuk penebusan pupuk. Memang untuk hortikultura ini pemerintah mengalokasikan dosisnya itu lumayan banyak ya dibanding padi sawah. Kalau hortikultura ini bisa 3 kali musim tanam, kemudian dosis per musim tanamnya itu tinggi ya, karena memang interval pemupukan hortikultura bawang merah ini lumayan rapat Pak ya. Berapa hari sekali Pak? Enggak Pak, ini saya pakai pemupukan maksimal Pak. Oh, pakai maksimal Pak ya. Maksimal, jadi 2 kali pemupukan. Oh, 2 kali ya. 2 kali pemupukan, tapi dia kan nyimpan di tanah. Ini sistem tugal Pak ya. Sistem Kalau tugal, saya amati ini ya. Tugal ya. Jadi biru-biru ini efek kopsid Pak. Oh, dari hidroksida. Fungisida kopsid ya. Oh, ini efeknya biru ya. Oke, kalau gitu Pak. Baik, demikian tadi bincang-bincang singkat dengan Bapak Anto, anggota Kelompok Tani Karya Mandiri, pembudidaya bawang merah bantuan dari Dinas Pertanian Kota Samarinda. Salam pertanian, salam hortik bawang merah. Terima kasih Bapak Anto. Di timur ya, kita ke arah selatan barat ya, sedikit ya. Nah, ini perkembangannya ya. Karena ya informasinya bibit ini ditanam 5 hari ya. Maksudnya dari umur bibit 40 hari mulai ditanam, selesainya itu umur bibit 45 hari. Jadi ada variasi 1-5 hari baru selesai. Dari mulai bibit umur 40 hari. Nah, ini ya, kita dari arah timur ke barat ya. Ini penampakannya. Kita
kita lihat dari dekat ya. Nah ini jarak tanamnya kalau saya pantau ini sekitar 15-15 ya, cuman ada yang rapat 10-15 ya. Ini perkembangannya ya, ini dari arah timur, nah ini ke arah utara ya, ke arah utara panjang ya. Dia menggunakan mulsa, dan bibit ini memang dari biji ya. Kalau dari biji memang tantangan budidayanya luar biasa, karena tadi di persemian itu umurnya 40 hari. Ini ya, tampak kelihatan. Oh ini ada yang banyak yang mati. Nanti kita tanya bagaimana pemeliharaannya. Tapi dari pengamatan serangan OPT masih relatif kecil ya, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang membahayakan. Ya, kita lihat lagi dari keseluruhan bedengan ya, tampak pertumbuhannya relatif seragam, hanya saja antara yang umur 40 hari dan 45 hari kita tidak bisa membedakan yang mana nih. Tapi kalau petaninya langsung bisa tahu ya. Ini ya dari dekat, ini kelihatannya yang umur 40-an hari ini ya, karena tadi dari arah timur itu sudah kelihatan besar. Nah ini ya, ini di bagian tengah, kita langsung ke arah utara ya, kita pantau perkembangannya. Sekali lagi, ini bawang merah ini ada di kelompok tani karya mandiri ya. Jadi total ada 1 hektar dibagi ke dalam 12 petani terbencar ya. Nanti saya akan mereview satu persatu petani-petani yang menanam bawang merah di kelompok tani karya mandiri Sipang Pasir. Baik ya, ini bawang merah bisa tumbuh bagus di Sipang Pasir ya. Dan menurut informasi Bapak Anto ini adalah pernah menanam bawang merah dari bibit, dari umbi juga pernah, dari biji juga pernah. Makanya beliau ini menerapkan sistem mulsa ya. Kita lihat ya, unsur hara nitrogennya cukup banyak ya, kelihatan warna-warna biru di dalam mulsa ya, di bagian kanan kiri tanaman. Ini juga dari paret ya, kelihatan. Dan untuk seluas ini informasinya disemprot mencegah embun tepung itu 5 tangki ya, disetar dari jam 6. Ini sudah jam 7. Nah ini kelihatannya belum selesai ya. Kalau 5 tangki memang belum selesai untuk 1 jam. Nah, ini ya, kita cari terus ke arah utara. Nah ini kita mendekat sedikit, ini ke arah utara ya, arah utara relatif seragam ya. Tapi ini karena umur tanamnya selisih 5 hari, kita belum tahu mana yang umur 40 dan 40. Baik, kita lihat ini perkembangannya. Bapak Anto ini menggunakan pestisida apa? Selamat pagi Pak Anto. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Kabar baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Ini pestisida yang digunakan ini sesuai yang dari bantuan pemerintah kemarin Pak ya? Iya Pak. Oh ada Trisula ya, kita lihat amati. Kemudian pakai perkat apa nih Pak? Lemsai ya, lemsai standar ya untuk tanaman hortikultura. Funginya antrakol. Funginya antrakol nih Pak ya? Ya. Untuk embun tepungnya bisa mampu ya? Iya. Terus ini untuk umbi Pak, perkembangan umbi daun? Umbi MKP. Oh Bapak pakai MKP ya? Dari Pak Tani ya? Berarti Bapak Anto ini melarutkan larutan kimia dalam satu tangki. Ini ada nambahan ya, ada nambahan, ada perekat, ada pupuk MKP, ada monsultap, ada ini pupuk cair ya, Di rolling sama itu Mamprigo. Di rolling ya, di rolling dengan toksit. Cuma hari ini beliau
pakai yang antrakol ya. Amestatot. Nah, ada amestatot juga ya, jadi bervariasi. Tujuannya untuk mengendalikan embun tepung ini Pak ya. Iya. Sekalian pembilasan di pagi hari ya. Pembilasan cuma pakai ini. Pakai langsung penyemprotan untuk fungisida, pupuk daun, perekat, dan insektisida ya. Jadi saya tidak bertanya terlalu banyak karena beliau masih sibuk. Nanti setelah beliau selesai baru kita fokus sedikit. Baik, ini dari sisi utara ya. Saya mundur sedikit ya, mundur sedikit dari arah. Sobat Tani, demikian liputan saya di kebun bawang merah milik Bapak Anto, anggota kelompok tani karya mandiri. Semoga video-video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kepada sobat tani di Kelurahan Simpang Pasir atau di Palaran atau di sekitaran Samarinda bahwa budidaya bawang merah bisa dikembangkan di kota Samarinda. Tentunya kendala-kendala serangan hama dan penyakit pasti ada, tapi karena semua ada solusi, semua pasti bisa. Demikian, jangan lupa like, subscribe, and share-nya. Salam pertanian, hortik bawang merah.